Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebaran yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Halo Sobat Auto Second, salam jumpa di ngobrol virtual garapan dari kami di Auto Second Automotive Group Kompas Gramedia. Nah, ini ngobrol santai aja, ngobrol santuy, boleh sekalian ngopi beneran di rumah. Baik, semoga sobat-sobat dalam kondisi sehat, stay healthy, di rumah aja, dan physical distance. Jika terpaksa harus ada kegiatan, jangan lupa kita dalam kondisi PSBB, jadi tolong taati aturan dari pemerintah. Saya Billy sebagai host. Sore hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Om Yudi Budiman. Selamat sore. Sore Om Billy, teman-teman sore, semua. Aman. Apa kabar Om? Baik. Ya, Om Yudi Budiman ini dari Indigo Auto. Sebentar saya update dulu nih, track recordnya kayaknya panjang banget nih Om Yudi ini. Jadi dari tahun 2000 sudah berkecimpung di otomotif sebagai tenaga pemasar di salah satu brand Astra ya Om Yudi ya. Ya betul Om. Terus juga jadi beberapa kali menang sebagai best supervisor dan kepala cabang antara tahun 2007 sampai 2014. Dan 2014 Om Yudi mendirikan Indigo Auto. Jadi betul. Ini showroom mobil bekas. Ada beberapa di Tangerang ya Om ya? Iya betul. Betul ya. Ini jualannya mobil kelas apa nih segmennya Om? Kami pilih memang medium high ya Om Billy. Oh, oke. Medium high ya. Oke, dan di sini tercatat sudah lebih dari 1000 unit ya Om ya? 1000 unit ya, betul. Waduh, banyak sekali ini. Baik, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol mobil bekas. Kita akan update harga, market, unitnya juga gimana, terus bagaimana dengan support finansial yang belakangan ini kondisinya kurang oke ya. Ya, maklumlah COVID-19 gitu kan. Terus juga ada mobil hobi, ya Om Yudi ya. Kita akan sedikit senggol soal mobil hobi, bagaimana kondisinya sekarang ini. Oke, di sesi pertama ini saya mohon info nih, bisa dijelaskan kondisi showroom, masih buka, bagaimana karyawan, apakah masih jualan, dan yang visit ke showroom gimana nih Om Yudi? Siap, selamat sore Om Billy dan semua. Sebenarnya di bulan Maret, minggu kedua, ketiga, kita jualan masih aman sih, ya kondisi masih aman. Tapi di minggu keempat, ketika kita semua para teman-teman dealer mobil bekas udah mulai siapin stok, ya kita dihantam pandemi corona. Nah, otomatis tadi pertanyaan Om Billy, kondisi bagaimana? Nah, di minggu pertama April, kita udah mulai tutup 1 minggu. Karena kan kita lihat situasi pandemi makin meluas, kita pikir untuk safety kita tutup 1 minggu. Nah, setelah itu kita buka, tapi kan untuk Tangsel per tanggal 18 kita PSBB lagi. Oke. Artinya ini juga ke sesi berikutnya di penjualan yang dari stok yang ada, apakah ada strategi khusus? Misalnya otomatis kan yang datang juga minim, yang nanya-nanya juga minim. Harganya turun nggak Om? Kalau melihat kondisi sekarang ya mungkin saya cerita bagaimana supply dan demand ya. Jadi supply-nya kita udah cukup banyak, teman-teman udah siapin, kita juga udah cukup siapin banyak untuk tadinya kan teman-teman mau lebaran. Nah, supply kita banyak, nah dengan kondisi begini demand-nya sangat-sangat turun Om, sangat-sangat turun. Berapa persen kita, Om? Menurut kami 70-80%. Terus? Ya kita strateginya mau nggak mau kita harus turun harga. Bahkan yes. Kalau rugi juga kalau nggak rugi apa-apa pun kali kita
nggak apa-apa. Yang penting kan ada perputaran. Apalagi ini mungkin kita nggak menduga nggak akan cepat ya, 2-3 bulan ke depan masih gelap ya Om Yudi ya. Yes, betul. Kemungkinan begitu. Oke, saya juga mendengar banyak konsumen mau beli, terus sebagian besar kredit ya. Mungkin di Om Yudi komposisinya berapa untuk Tangerang Selatan, dan saya dengar juga DP-nya udah nggak bisa kayak awal-awal ya. Yes. Begitu nggak? Betul. Gimana? Untuk Tangerang Selatan atau Tangerang, rata-rata sih kita itu kreditnya 30-50%. Ya, jadi setengahnya memang masih tunai atau cash. Dengan regulasi berbagai macam, dengan ada goncangan ini, yang tadinya kita bisa bilangnya DP ceper lah gitu ya. DP ceper ya? Iya, 5-10 juta bisa dapat mobil dengan mudahnya gitu, disupport sama teman-teman leasing. Sekarang ini, dari Maret masuk ke April itu transisinya leasing udah mulai berubah. Jadi dari DP kecil berubah jadi 20%, 30%, sampai sekarang dengar-dengar 40%. Bahkan banyak sekali leasing-leasing besar yang sudah mulai stop selling. Betul. Kalau DP-nya agak besar gimana Om Yudi? Saya dengar kan juga 50% ya, beberapa 50% minimal. Yes. Saat ini sih ada 1-2 aplikasi yang lagi diproses. Jadi ya kita juga maklum kalau dulu kan kita bisa nge-push leasing ya, bagaimana kejar supaya beres-beres cepat-cepat. Sekarang nggak bisa. Jadi orang leasing bilang sabar ya Pak, sabar supaya kita bisa proses, dan itu pun mereka sangat-sangat selektif gitu loh. Oke. Ini pun tidak ada gambaran dari lembaga finance ya. Kira-kira mereka akan mulai normal atau ada pola tertentu, misalkan oke, baik kita terima misalkan dengan DP 50-75% ya. Nggak ada seperti itu ya. Iya, kalau kasih dulu begini. Finance yang grup, kemarin saya ngobrol sama salah satu presidir grup Astra Finance ya. Jadi grupnya Astra. Mereka baik mobil ataupun motor, Om Billy, mereka sampai hari ini mereka masih open. Jadi mereka masih fight, cuman penurunan mereka memang sudah sekitar 50-60% aplikasi. Tapi saya bilang saya appreciate karena beberapa leasing yang besar pun sudah tanda petik sudah angkat kaki melarikan diri dulu nih untuk menjaga stabilitas. Jadi tapi untuk yang grup-grup Astra kami lihat masih support sampai hari ini, mobil dan motor pun mereka masih bisa jualan. Om Yudi, ke sesi berikut, kalau tadi bagaimana dari teman-teman di mobil bekas menjual ke konsumen, sekarang kebalikannya nih. Saya dengar juga dengan kebutuhan yang cukup banyak, kabarnya banyak yang mau jual justru. Benar nggak, Om Yudi? Betul. Kayak apa, Om Yudi? Sebenarnya ya kondisi sekarang ini kan kalau kita boleh lihat dengan jelas bahwa kebutuhan yang paling utama adalah kesehatan dan makan gitu ya. Jadi banyak sekali orang ini atau masyarakat sekarang mereka nggak perlu mewah deh gitu ya. Misalkan yang tadinya mobilnya Alphard di downgrade jadi Pajero gitu ya. Tadinya Pajero di downgrade jadi Innova gitu ya. Atau bahkan ada yang punya 2 atau 3 mobil, mereka jual dulu deh gitu loh. Yang penting saya buat berputar. Terus yang paling terpenting saat ini adalah kan kita nggak tahu nih Om Billy kapan berapa lama lagi pandemi ini selesai atau impact-nya selesai kapan. Jadi mereka bilang kalau gitu sekarang kita bukan shutdown ya, tapi mereka diturunin. Mereka yang penting salah satunya mereka mau matiin tuh namanya bunga bank gitu loh. Jadi mereka harus jual supaya bunga banknya tidak berjalan. Even katanya ada relaksasi dari pemerintah, tapi mereka tetap usahakan udah deh kita cut loss dulu, kita buang dulu, kita jual dulu mobilnya. Ya otomatis harganya juga Om Billy tahu deh. Bisa turun berapa Om Yudi dari harga normal sekarang? Atau jangan-jangan orang datang pun nggak ada yang mau beli? Tawar. Iya. Yang realnya sekarang justru sebenarnya nggak pernah terjadi sih Om Billy. Mungkin dari zaman kita dulu salesman ya. Kayaknya ini fenomena yang terbaru bahwa wow turunnya terburuk ya sampai istilahnya. Nah dulu itu kalau kita tawar mobil 5-10 juta rasa-rasanya nih kita risih gitu ya. Apa iya customer nggak marah gitu ya. Kadang-kadang tanda petik apa dia nggak maki-maki kita gitu ya. Tapi sekarang harganya udah kurang lebih turun 10-20% pun kita tawar. Mereka nggak marah, gitu loh. Mereka nggak marah. Jadi misalkan gini, saya punya mobil LMPP 100 juta, pasaran ya. Kalau Om Yudi mungkin akan tawar di angka
80-an gitu ya. Yes, betul. Itu pun Betul. kalau mau nawar ya. Itu pun setelah kita tawar, nggak apa-apa Pak katanya. Dari tadi saya kunjungan beberapa tempat, Bapak doang yang tawar, dia bilang gitu, iya. Oh, Gitu. iya. Jadi Gitu buat sih. seorang pebisnis mobil bekas pun ini membeli mobil ngeri-ngeri sedap ya sekarang ya. Ya sebenarnya kata-katanya itu benar tuh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri ya. Tapi nggak mau ambil resiko nih. Jangan-jangan murah lagi, naruh stok gitu. Nah, Barangkali. sebenarnya ada yang kita perlu sampaikan begini Om. Kita ini kan para pemain otomotif atau used car, tanda petik musibah ini selesai, berlalulah badai ini berlalu. Kan kita juga tetap jualan mobil, bukan jualan comai, atau kita buka toko bahan bangunan, ya kan? Jadi saya sih memberikan teman-teman juga bahwa biarlah kita tetap optimis. Bagaimana saat seperti ini memang kita agak slow down, ya. Memang betul kita harus hati-hati, punya hikmat untuk beli barang gitu ya, jangan kemahalan gitu ya, jangan nggak bisa jual. Tapi selanjutnya setelah pandemi ini selesai, kita pun juga tetap buka showroom gitu loh, tetap jualan, dan kita perlu stok gitu loh, Bill. Tentunya stok yang baik dan harganya reasonable untuk saat ini. Gitu aja sih. Ini ada yang menarik berdasarkan pertanyaan juga dari teman-teman yang sudah gabung ya. Apakah sekarang ini waktu yang kalau ada kebutuhan, apakah waktu yang tepat untuk menjual mobil? Atau sebaliknya kalau kita punya cash gitu dan ada kebutuhan untuk mobil bekas, apakah sekarang waktunya untuk beli? Yang pertama dulu, membeli. Menurut saya ya, pengalaman saya dalam sekian minggu ini, kalau mau beli, ini waktu yang tepat. Kenapa? Karena harganya sudah di-reduce. Tadi kan di awal saya sudah bilang, kita ini para showroom pun, kita jual modal, bahkan even kita rugi pun kita mau gitu ya. Yang penting kita masih berputar, kita bisa bayar karyawan, segala macam. Jadi artinya secara harga pun sudah turun. Nah, itu untuk kalau teman-teman mau mengadakan pembelian mobil kendaraan, mau beli. Nah, kalau sebaliknya, kalau mau jual kembali lagi menurut saya kalau misalkan dananya atau masih ada saving segala macam, lebih baik jangan dulu, lebih baik. Tapi sekali lagi, seperti hari ini tadi siang saya ketemu teman lama, dia bilang gini, dia punya 4 mobil, dia bilang saya harus jual 2, dia bilang jual 2 dulu. Kenapa? Saya bilang karena saya harus tutupin bunga bank supaya angsuran saya berhenti, bunganya berhenti, nanti ketika recovery selesai, saya baru bisa beli kendaraan lagi. Seperti itu sih. Tapi kalau misalkan teman saya itu ya kita kasih masukan, ya dia bilang ini jalan terbaik gitu loh. Jalan terbaiknya adalah saya harus jual mobil. Dia paham, turunnya sampai 20% loh. Saya bilang, 20% nggak apa-apa, ya? dia bilang. Iya, 20%. Nah, tapi dia hitung tuh, kalau bunga bank begini jalan bla 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 bla. Oh iya, masuk akal sih Om. Masuk akal. Ya. Daripada BI checking juga nanti jelek segala macam, lebih baik dia tutupin. Ya. Nah, Om Yudi, itu kalau kita bicara mobil umum ya. Tapi tentu di teman-teman auto second ini juga punya atau menanyakan bagaimana dengan mobil hobi. Kabarnya malah ada yang naik harga, benar nggak? Misalnya apa Om? Mobil hobinya apa misalnya? Jimny? Kalau itu karena inden ya. Kalau itu inden, betul. Tapi ya termasuk hobi sama orang cari histori ya. Cari histori. Ceritanya gimana histori ini? Ya kebetulan saya juga pernah dapet sih Jimny ya. Jadi terus terang juga nggak sangka bahwa peminatnya wow luar biasa gitu loh. Jadi kalau kita tanya ya kembali lagi mungkin ya karena tadi ya jadi indennya cukup panjang. Terus saya bilang minta maaf harga udah ratusan juta gini bisa beli mobil Jepang yang sudah medium class gitu ya. Ya mungkin di bawahnya jauh lebih enak gitu kan. Ya ini kan mobilnya kecil kotak, suspensi juga begitu-begitu aja gitu kan. Nggak apa-apa katanya ini zaman kita orang muda lah. Dulu zamannya Jimny Katana atau Jimny Trapeze gitu kalau Billy tahu. Kalau mobil hobi yang agak lama gimana Om? Misalnya kita sebut apa mungkin FJ, hardtop, terus ada Cherokee yang agak lawas tapi itu kategori mobil-mobil hobi ya. Ada fluktuatif nggak Om? Sepengetahuan saya ya, kalau FJ sampai saat ini masih hebat banget lah harganya FJ ya.
Tapi kalau Cherokee sudah mulai menurun. Gitu Sudah mulai turun ya? Iya, Estilo kalau yang mobilnya sangat bagus, kondisi bagus, harganya masih stabil kayak mirip FC ya. Iya, Estilo ya, memang Estilo, luar biasa ya. Oke, saya akan lanjutkan ke beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Nanti juga ada sesinya dipandu oleh Om Pius sebagai admin. Ini saya sebutkan dulu ada 3 pertanyaan ya. Teman kita menanyakan kriteria mesin mobil bekas yang baik, apanya yang harus dilihat? Mesin yang baik secara general ada 2, dibaginya kan kita ada gasolin, ada solar. Betul ya. Kalau solar paling gampang ya buka aja bagian olinya tuh. Nah, ketika dia ini yang paling standar lah gitu ya, paling dibuka ketika dia asapnya udah ngebulnya sudah over atau sudah yang lebih parah kalau udah putih, di knalpot belakang udah putih ya, kalau kita orang udah nggak beli, biasanya udah kena mesin gitu. Itu untuk solar. Kalau untuk bensin biasanya yang paling dasar adalah dengerin aja dulu suaranya, apakah suara ini normal atau tidak gitu loh. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, jika mau beli expander, mending beli baru atau beli bekas umur setahun? Nah, ini sebenarnya good news sih. Good newsnya begini. Kalau kemarin saya jual terakhir 2019 kilometer baru 3.000, itu saya jual masih kurang lebih beda 15 juta dengan baru setelah diskon gitu ya. Jadi harga prestis baru setelah diskon dengan saya jual beda 15 juta. Sebenarnya secara apa ya, nggak terlalu make sense ya, beda 15 juta, kita buang BBN aja, SNK udah 10%. Tapi toh buktinya tetap laku gitu ya, karena expander juga cukup menarik lah. Nah, kondisi sekarang itu bisa beda kalau kemarin 15 mungkin sekitar beda 25 sampai 30 juta Om Billy. Ya, dengan tahun yang sama. Jadi menurut saya sebenarnya ini adalah good choice gitu loh, bagaimana kalau dulu saya beli sekian, sekarang sekian. Oh iya, kenapa enggak? Makanya tadi saya bilang sebenarnya momennya bagus. Momentumnya bagus gitu. Baik, lanjut menanyakan Frit dan Sienta. Apa aja yang mesti diperhatikan? Oh, Sienta ya. Kalau menurut saya begini, simpelnya. Ini 2 MBU yang berbeda, Om Beli. Kalau beli Frit itu, orang belinya kepraktisan sama, terutama orang ambilnya bangku tengahnya yang sudah captain seat. Nah, Frit, tapi kalau, cuman itu. Jadi, memang ada nilai historinya cukup baik, efisiensi bahan bakar, segala macam. Nah, tapi kalau orang yang mengerti perbedaannya dengan harga yang cukup sangat tipis ya, misalkan sebagai contoh, harga Frit 2014 itu sama dengan Sienta 2016 gitu loh. Nah, Sienta kelebihannya pertama dia sudah CVT, terus yang kedua dia sudah 7 speed, yang ketiga semuanya sudah digital. Nama besarnya juga ada di belakang nama satu branding yang cukup besar yaitu Toyota. Secara horsepower lebih baik Sienta. Secara efisiensi bahan bakar Sienta juga cukup baik. Nah, cuman kendalanya cuma satu. Sienta itu bangku tengahnya masih belum captain seat. Nah, itu kendalanya. Jadi itu kembali lagi ke MBU-nya. Kira-kira mau ngejar captain seat-nya atau mau mengejar fitur-fitur yang sudah canggih. Karena nggak mungkin dibandingin Frit dengan Sienta dengan fitur yang terbaru. Sienta kan 2016 Sienta baru produksi. Oke. Gitu. Baik, ini tadi pertanyaan yang saya bacakan. Berikutnya akan kita hand over ke Om Pius. Nanti juga mungkin ada beberapa pertanyaan dan yang jelas akan kita undi gimmick monitor head unit Nakapinci dari PT Berkat Anugerah Perkasa Jaya atau PT BAPJ. Silakan Om Pius. Oke, terima kasih Kobil. Silakan teman-teman jika ada yang mau directly langsung bertanya kepada Kobili maupun ke Mas Yudi, dipersilakan masuk ke menu chat, itu ada raise hand. Nanti kami akan meng-unmute mas-mas yang ingin bertanya supaya bisa langsung berdiskusi dengan Mas Yudi dan Kobil. Jika ada 1-2 pertanyaan dulu dipersilakan. Jika belum ada, mungkin saya bisa bacain dari yang sudah ngechat nih, Kobil. Mas Hari Kris bertanya, sore Om Yudi, di luar mobil hobi, saat ini jenis mobil apa yang harganya masih bertahan atau penurunan harganya yang paling kecil? Oke. Tadi yang mungkin
Kalau dengar sebelumnya kita udah bicara tadi ya. Kalau mobil yang udah masuk koleksi, termasuk hobi ya tadi FJ, Cherokee, sama Estilo ya kurang lebih. Tapi kalau yang mobil-mobil reguler tapi harganya masih stabil, salah satunya adalah Honda Freed. Sama Kijang masih oke sih. Innova sekarang agak mulai tergoncang ya. Karena mungkin supply-nya sudah mulai banyak sih. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Mas Hermawan tadi kayaknya raise hand jadi bertanya. Ya, selamat sore Om. Mohon sarannya, ini kan kalau beli HRV baru yang contohnya tipe Special Edition dengan CR-V second tahun 2017-2018 itu kan kurang lebih harganya sama ya. Itu lebih gambarnya nggak freeze nih. Komparasi HRV ya dengan CR-V. HRV baru dengan CR-V betul ya? Ya, betul. Oke. Aku jelasin. Kalau Special Edition itu yang 1.500 memang harganya mirip-mirip dengan CR-V 2017 Prestige ya. Nah, kalau saya bilang sebenarnya itu kembali lagi ke MBU ya. Kalau HRV, kalau Mas mau ngejar efisiensi bahan bakar sama spare part dan garansi, karena kalau beli baru kan otomatis garansinya kan lebih panjang. Ya, jadi kalau beli baru kan ada service warranty, mungkin ada program-program dari dealer, di mana harus si customer mendapatkan free segala macam. Itu kalau HRV. Kalau CR-V ya, tadi saya bilang, kalau kenyamanan tetap CR-V. Tapi kenyamanan itu harus dibayar dengan salah satunya adalah bahan bakar. Jadi kalau bilang kenyamanan, lebih nyaman. Lagi pula CR-V 2016-17 sudah ada sunroof. Terus speakernya juga lebih bagus kualitasnya yang sudah pakai Fender. Oh iya. Oke, terima kasih Om. Sama-sama, thank you. Oke, terima kasih Mas. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Dwiki Maulana Aldani, silakan. Selamat sore semuanya. Saya mau nanya ke Om Billy ya, terutama nih. Saya ini mau tanya, tips membeli mobil LCGC ya, kayak brand Ayla sama brand LCGC gitu. Tips dan triknya itu gimana sih caranya? Mobil second gitu. Ya, LCGC-nya apa? Yang 5-seater atau 7-seater? 5-seater. 5-seater ya, berarti Agya dan Ayla. Sama Brio. Agya, ada 3 ya. Jadi komparasi Agya, Ayla, dan Brio. Gimana Om Yudi? Oke, aku jawab ya. Jadi gini, Agya, Ayla dengan Brio, sebenarnya itu nggak bisa apple to apple. Karena Agya Ayla itu kan 1000 cc, Brio 1200. Maksudnya yang Agya itu yang Agya 1200 compare ya? Oke. Nah, kalau Agya Ayla sama yang baru, kalau menurut kami ini yang secara data resale value tetap paling kuat Brio. Sampai hari ini untuk mobil kecil Brio tetap rajanya. Tapi kalau Agya sama Ayla juga cukup baik gitu loh. Apalagi yang 1200 modelnya sudah baik, apalagi yang terbaru ya, udah racing banget gitu loh modelnya. Oke, ada lagi silakan teman-teman yang mau bertanya raise hand, nanti disampaikan lagi ke Kobili dan Mas Yudi. Ini ada satu lagi dari Fikri. Mas Fikri, halo Om Yudi. Om mau tanya apakah benar di merek-merek mobil tertentu harga jual mobil second-nya tidak mudah turun? Benar, betul. Sebenarnya begini, masyarakat kita itu mereka ini mungkin lebih dari 50% tidak terlalu suka fitur. Ya, jadi sorry to say ada masuk merek branded, wah fiturnya canggih begini bisa nyetir sendiri, bisa autopilot bla 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 bla, ada electric seat. Mereka tinggal bilang begini, harga jualnya bagaimana? Bayangin nih, masyarakat kita belum beli mobil baru, udah nanya harga jualnya bagaimana. Itu yang pertama. Itu sering kali kita terjadi. Nah, yang kedua, mereka udah pikir perawatannya seperti apa, gitu ya. Jadi mereka compare seperti itu, kemudahan dapat spare part dan yang lainnya. Jadi nggak heran beberapa merek tertentu yang secara resale value atau kesiapan dealer dan bengkel spare part mendapatkan posisi yang paling atas untuk tadi tuh kembali lagi ke harga jual. Oke, siap. Semoga puas ya Mas Fikri tadi jawabannya. Siap. Sepertinya udah di penghujung acara nih ya, Om Pius ya. Mungkin gimana? Monitornya buat siapa nih? Oke, udah nggak ada yang nanya lagi teman-teman. Ya, sudah tidak ada. Kita sudah menyediakan satu head unit double din Nakamichi untuk satu orang peserta yang beruntung pada sore hari ini. Cuman kami meminta tolong Om Yudi untuk memilih dari 3 penanya tadi, Mas Hermawan, Mas Dwiki, sama Mas Trisetia tadi. Kita berikan ke jaraknya yang paling jauh dah Mas Dwiki. Ke Pekanbaru ya Mas? Iya.
Mungkin selain jarak dari pertanyaannya cukup ya, capable. Update ya. Nanti tim kami akan menghubungi langsung Mas Diki ya untuk teknisnya. Sebelum berakhir mungkin ada tambahan lagi dari Ko Billy atau Om Yudi nih. Om Yudi, mohon statementnya terakhir sebagai penutup. Saya pikir begini, Om Billy dan teman-teman. Setiap hidup itu kan pasti ada masanya gitu ya. Jadi tadi pun saya sempat ngobrol, ada beberapa yang secara usia di atas kami. Dia bilang begini, kita sebenarnya boleh berbangga lah. Ya, walaupun saat ini kita pahit ya menghadapi situasi yang benar-benar kacau balau gitu, bahkan dunia secara ekonomi semua segala macam. Tapi kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Makanya tadi yang saya bilang, kita tadinya jualan mobil, setelah pandemi ini tetap jualan mobil. Kita nggak mungkin berganti jadi catering, jualan siomay atau toko bahan bangunan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar belajar dari hal-hal ini, dari musibah yang cukup panjang ini. Tapi kita percaya, kita jangan skeptis, jangan ragu-ragu juga ke depan, jangan pesimis juga, karena kita percaya. Dan kami pun juga merasakan ya pahitnya saat ini, bagaimana kami harus bayar karyawan, sewa juga sampai hari ini kita nggak ada diskon gitu ya, mereka nggak mau ngerti. Nah, tapi yang kita hadapi adalah kita harus tetap optimis, kita sama-sama bergandengan tangan. Tadi yang banyak hal yang positif yang kita alami, bagaimana kita teman-teman dealer pun sekarang lebih banyak namanya seperti konsorsium ya, atau seperti grup, jadi saling bantu. Kalau dulu kan masing-masing tanda petik ya, kalau sekarang dengan situasi begini mau nggak mau, lu punya stok apa, gua ada ini, segala macam. Jadi banyak hal-hal yang positif yang kita bisa dapetin. Itu sih Mas. Baik. Dan mungkin kita sepakat bahwa kesehatan di atas segalanya Om Yudi ya. Oh pasti. Oke, teman-teman AutoSecond, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih atas kontribusinya bergabung di ngobrol virtual bersama narasumber kita, Om Yudi Budiman dan saya Billy. Kita akan jumpa lagi di acara berikutnya dari Automotive Group. Salam semuanya. Bye-bye. Salam Om Yudi. Bye-bye. Salam Om Billy. Bye-bye.